Orang Simon menjatuhkan dirinya, mengambil, mengutip itu dan dia kasihkan ke Putri. Biar Putri merasakan bahwa ini loh yang selama ini loh yang ditunggu-tunggu oleh peserta yang lain. Ini kamu dapat, diambil, diletakkan ke tangannya Putri. Coba. Ini ada anak putri bangsa, Putri Aryani. Wah, dia mendapatkan Golden Buzzer ya. Jadi saya penasaran ini, sehebat apa, sekeren apa, ini Putri ini sampai Amerika itu, sampai Simon itu ngakuin banget, sampai ngelakuin gitu. Jadi aku mau coba reaksinya, reaksi Putri ya, Putri Aryani ya. Apa ini, kenapa sekeren ini gitu loh. Walaupun aku tahu dia keren, tapi juga aku juga harus teliti ngelihatnya, apa sih ini, kenapa sih gitu ya. Ini pertama kali dia masuk ya, dengan kepercayaan dirinya yang tinggi banget. Gitu dia masuk, gitu dia gini, gitu itu aku tuh udah ngelihat gini. Nih pasti juga yang lain juga ngelihat apa nih, mau apa nih yang dia tampilkan gitu kan. Karena dia dibimbing sama papahnya kan, Jadi seluruh gedung itu juga tahu bahwa oh ternyata dia nggak bisa ngelihat gitu. Tapi dia masuk dengan PD-nya, masuk dengan kepercayaan itu kan, aku udah merinding. Dengan kepercayaan yang tinggi, penampilannya rapi gitu ya. Dia terus Inggrisnya itu ditanya itu tuh dia tuh smile, dia tuh jawabnya itu ceria banget. Kayak suaranya itu ngomong aja tuh udah pede banget gitu. Kayaknya gue pengen ngeliatin nih bahwa gue tampil bagus. Sementara kita belum, yang satu gedung itu kan belum tahu ini mau nampilin apa nih orang gitu kan. Dia dibimbing, dia masuk, dia pede banget. Dan ditanya sama juri-juri, dia jawab dengan bahasa Inggris yang keren banget. Yang bahasa Inggrisnya, conversationnya semua keren banget. Dan situ juga orang sudah mulai agak terpukau ya. Karena dia bilang saya dari Indonesia gitu. Nah biasanya kalau Indonesia kan Inggrisnya beda ya. Ini Inggrisnya itu udah sama kayak ngobrol sama temen aja sama para jurinya. Nah di situ mulai orang udah mulai curiga nih, ini anak pasti ada something nih, ada sesuatu nih gitu ya. Itu baru masuk tuh ya, dia belum ngeluarin suaranya. Dan begitu waktu dia mulai awal duduk di belakang pianonya, dia main. Di situ penonton udah mulai agak terjengak. Gila, dia yang nggak ngelihat, dia bisa duduk dengan PD-nya dengan memainkan pianonya. Belum keluar tuh suaranya itu, orang sudah mulai bertanya-tanya apalagi nih. Jadi dia menampilkan itu apalagi itu yang ditunggu sama penonton, apalagi nih dilakukan apalagi gitu. Nah begitu dia main piano dengan kelihatan seperti profesionalnya seorang pemain pianis begitu dia mengeluarkan suara nih baru awal, situ seorang sudah mulai gitu tuh. Aku lihat tuh penonton sudah mulai kagum ya. Itu belum dia keluarkan not-not yang tinggi, belum dia keluarkan ral-ral yang tinggi, belum dia keluarkan oktav-oktavnya yang tinggi. Tuh kan? Nah, masih orang udah mulai juri udah mulai terus penonton udah mulai lihat gitu. Ada yang kagum, ada yang nunggu lagi, apalagi penasaran gitu. Nah, yang salutnya kita, dia tuh apa ya? Airface-nya itu luar biasa banget. Begitu dia melengking, waktu dia melengking itu, di situ penonton aku lihat pada berdiri, ada yang berdiri, langsung berdiri semua, dan juri-juri termangap-mangap. Kalau kita bilang itu juri sudah teraryani gitu loh. Wah gitu. Ada yang kita lihat, ada yang nangis gitu, ada yang bengong gitu, ada yang. Nah di situ kalau aku ngelihatnya tuh waktu dia nyanyi pertama tuh aku merinding. Waktu dia main piano pertama itu aku udah mulai merinding itu. Aku nggak tahu kenapa. Itu demi Tuhan aku mulai merinding. Tapi begitu dia keluarin lengkingnya yang berapa oktav itu, di situ aku nangis. Aku nangis tuh gini. Aku kagum, bukan iba. Aku kagum, aku salut. Ini anak masih umur 17 tahun, tapi vokalnya tuh udah stabil banget. Udah mateng gitu loh. Anak baru 17 tahun udah mateng, udah stabil. Dan itu adalah panggung internasional ya. Panggung internasional di Amerika loh. Dan dia umur 17 tahun, panggung gitu besarnya, yang mungkin juga dia belum juga pernah ke situ. Begitu pedenya dia, Masya Allah. Begitu pedenya maju, begitu pedenya main piano. Dan dia nggak peduli dengan juri-juri yang galak-galak itu loh. Apalagi Simon sendiri jurinya kan, dia nggak peduli. Coba dia kuasai itu panggung.
Dia kuasai panggung dengan caranya dia. Dan di situ aku malu. Kita yang maaf, yang sempurna aja belum tentu seperti dia loh penampilannya. Mungkin kita waktu pertama kali naik di panggung gede, bukan panggung internasional, mungkin ada sedikit speechless gitu ya. Ini enggak loh. Dia dituntut sama papanya, nggak bisa ngeliat, terus papanya pergi. Dia dengan mantapnya sendiri. Dan dia, aduh Masya Allah. Kalau kita mungkin belum kedinginannya, belum ketakutannya melihat para jurinya, belum kagumnya dengan semuanya, dan dia itu terlewatkan semua. Itu anak yang benar-benar, aku ngelihat dia itu kuasa Allah ya. Kuasa Allah benar-benar itu kuasa Tuhan. Bisa anak sekecil itu masih remaja yang kalau kita di kampung mungkin masih main kelereng, masih main seru-seruan. Ini sudah tampil di Amerika loh dengan panggung segitu yang ditakutin loh, yang ditakutin oleh peserta. Gue seumur gini untuk tampil gitu, mungkin gue mencret dulu sayang. Mungkin gue mencret dulu, ngompol lagi di panggung gue. Bisa ngompol gue di panggung begitu maju. Apalagi gitu gue maju ditinggalin gitu sama mama gue, ngompol asli gue say. Ini Masya Allah, ya Allah. Nah, begitu dia selesai melakukan lagu pertamanya, begitu euforianya seluruh di gedung itu, seluruh euforianya. Dan begitu juri dan yang salutnya gue, Simon itu sampai maju ke atas. Sampai maju ngedatangin dia, belum pernah loh. Aku nggak tahu ya, aku belum pernah ngelihat Simon sampai maju ngedatangin peserta, ngedatangin yang lagi audisi, sampai dia maju dan dia meminta untuk second chance lagu. Gila nggak? Dan dia menyanggupi. Dan tidak kalah bagusnya lagu second chance-nya itu, tidak kalah bagusnya dengan lagu yang pertama. Itu yang membuat juri udah termangap-mangap lagi dan terariani lagi. Gila, seorang Simon loh, yang selama ini kita tahu bagaimana itu orang kalau nampil gitu galaknya minta ampun. Dan dia bisa datengin, dia minta, kamu bisa nggak bawain lagu nih? Gila, oke. Dan tanpa latihan dan tanpa menit seberapa-berapa langsung tuh dibawain lagi. Coba, begitu dia selesai ngebawain, nih kita lihat ya pas dia selesai ya. Dengan suara melengkingnya, aku bingung tuh berapa oktav. Melengking jernih, udah melengking udah jernih, itu suara bening. Kalau ibarat air itu stabil gitu loh, stabil banget. Coba gimana dia sambil duduk loh gitu kan. Kalau kita berdiri itu sambil menahan perut, mengeluarkan suara perut. Dia sambil main piano, sambil dia konsen untuk di not-notnya, sambil dia konsen untuk lagunya, dia bisa mengeluarkan suara begitu bening, begitu stabilnya. Coba, Masya Allah. Nah, waktu dia kelar melakukan lagu kedua, juri meleleh saya. Satu gedung meleleh. Ada yang menangis, ada yang histeris, ada yang terpaku, ada yang mungkin malu juga kayak gue. Gila, ini orang keren banget. Gue aja yang bisa ngelihat gak sebegitunya. Ya udah sampai sekarang perjalanan kita. Itu langsung Simon naik, langsung pencet bel dulu, dia langsung pencet tuh gitu. Kaget loh semua juri. Dia langsung aja itu tanpa rekayasa, dia spontan. Begitu dia kagumnya sama Aryani, begitu Simon terarianinya di situ. Dan begitu dia selesai bawakan lagu kedua, ini lebih gila lagi. Heidi itu memuji hebat banget. Kok bisa perubahan suaranya itu tetap stabil, tetap gitu keren gitu. Dari chest voice-nya ke head voice-nya. Ditanya sama Heidi, ini kok bisa gitu, kok keren banget. Terus dia bilang apa? Bahwa itu lagu originalnya dia. Berarti di situ yang bikin juri itu semakin termangap-mangap, semakin terpesona, karena ini orang ternyata, ini anak kecil ini ternyata komposer, pencipta lagu, bisa gitu membawakan ciptaannya yang kita selama ini nggak denger ya di Indonesia tuh ciptaan lagu dia ya. Ternyata dia bisa, seorang komposer ini bisa muncul di acara begitu besar, dan itu dia sendiri yang lagunya dia, original dia sendiri. Coba gimana nggak juri yang langsung itu begitu kagumnya sampai Simon tanpa dia sadarin langsung berdiri, langsung pencet pak gitu. Kenapa? Saking kagumnya say, tanpa disadari loh Mas Simon itu dia berdiri langsung dia pencet. Di situ kita semua kaget, kita di rumah pun nangis lah, itu udah kayak nonton telenovela.
kalah telenovela 1000 episode, nangis kita tuh meluncur udah kayak film kartun. Gila. Dan di situ dia dengan stabilnya ngomong thank you. Coba kalau kita mungkin udah nunduk-nunduk nyembah-nyembah. Udah nunduk-nunduk, udah teriak-teriak. Dan tau nggak waktu yang kan waktu Simon langsung pencet itu kan langsung turun tuh. Apa tuh yang dari atas itu yang banyak banget itu kertas-kertas kuning-kuning itu, emas itu yang gold-gold kan turun semua. Langsung Simon naik ke panggung dan apa yang dilakukan oleh Simon? Tahu nggak? Simon memungut itu kertas-kertas yang emas-emas yang jatuh begitu banyaknya. Dia pengen Putri Aryani itu dia pengen merasakan bahwa ini loh yang kamu dapat, karena dia tahu Putri nggak bisa ngelihat, Putri nggak bisa merasakan, Putri nggak bisa melihat betapa takjubnya itu yang kertas kuning-kuning banyak itu turun. Langsung diambil, seorang Simon menjatuhkan dirinya, mengambil, mengutip itu dan dia kasihkan ke Putri. Biar Putri merasakan bahwa ini loh yang selama ini loh yang ditunggu-tunggu oleh peserta yang lain. Ini kamu dapat, diambil, diletakkan ke tangannya Putri. Coba, coba, aduh, kalau aku di situ, gila ya, itu sesuatu amazing banget. Si Simon tuh begitu, wow. Mungkin Simon juga dalam sejarah dia menjadi juri baru kali itu dia merasa se-amazing itu, sekeren itu gitu loh. Sampai dia mau naik panggung, dua kali naik panggung loh, memungut lagi seorang dia loh. Sampai dia ngomong ke bapaknya, wah kamu hebat punya anak gitu-gitu, gila lah. Dia menyapa bapaknya Putri. Coba, Masya Allah, ya salut aku buat kamu nak, hebat kamu nak.